Ibnu Rushd mengemukakan dalil untuk memberikan argumentasi berdasar pada syarat tentang pembuktian adanya Tuhan, yaitu dalil al-inayah dan al-ikhtira. Yang dimaksud dengan dalil al-inayah adalah suatu pembuktian adanya Tuhan yang didasarkan pada realitas alam yang beraneka ragam ini, sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran Surah An-Naba ayat 6-16. Kemudian, dalil al-ikhtira sebagai kelanjutan dari dalil al-inayah adalah suatu pembuktian adanya Tuhan yang diproyeksikan pada berbagai makhluk Tuhan yang mempunyai gejala hidup yang berbeda antara satu dengan lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah At-Tariq ayat 5-7. Iman adalah suatu keadaan yang didasarkan pada keyakinan dan mencakup segi perkataan dan perbuatan. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Iman, Islam, dan Ihsan merupakan 3 rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil. Iman, Islam, dan Ihsan saling berhubungan atau memiliki satu kesatuan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan Ihsan, sebab Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam itu sendiri. Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya yang lain, yang dipercaya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kata khalifah memiliki 2 makna. Yang pertama adalah pengganti, yaitu pengganti Allah untuk melaksanakan titahnya di muka bumi. Kedua, manusia adalah pemimpin yang diserahi tugas untuk memimpin diri dan makhluk lainnya, serta memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta bagi kepentingan manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini mencakup sebagai makhluk individu, yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia, mensejahterakan hidupnya. Kemudian makhluk spiritual, artinya manusia tidak dapat dipisahkan dengan Sang Pencipta atau Allah. Kemudian makhluk sosial, sesungguhnya manusia itu hidupnya dalam interaksi dan interdependensi. Kemudian makhluk kebudayaan, ilmu pengetahuan dari kebiasaan masyarakat yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu peran yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia sebagai seorang khalifah diantaranya yaitu belajar, mengajarkan ilmu, dan membudayakan ilmu. Nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikir, Al-Mau'izah, Asy-Syifa, Al-Hukum, Al-Hikmah, Al-Huda, At-Tanzil, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, Al-Bayran, Al-Qalam, Al-Busyra, An-Nur, Al-Basyair, Al-Balag, dan Al-Qaul. Lalu fungsi Al-Quran dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 9 yang tercantum pada slide membuktikan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman bagi umat Islam saja, melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia atau rahmatan lil alamin. Kemudian komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama ada hukum i'tiqadiyah, yaitu mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi akidah atau keimanan yang tercermin dalam rukun iman. Yang kedua, hukum amaliyah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar yang tercermin dalam rukun Islam. Yang ketiga ada hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan yang tercermin dalam konsep ihsan. Definisi hadis secara etimologis yaitu baru, dekat, kabar, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi terminologis yaitu segala sesuatu yang berasal atau dinukil dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan beliau. Lalu, struktur komponen hadis itu ada 3. Yang pertama ada sanad, yaitu persambungan pembawa dengan penerima hadis. Yang kedua ada matan, yaitu isi atau materi hadis. Yang ketiga ada rawi, yaitu pembawa atau yang meriwayatkan hadis atau sanad terakhir. Pada slide telah diberikan contoh hadis arba'in. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat komponen-komponennya. Yang pertama bergaris kuning, itu merupakan sanadnya. Lalu garis bawah berwarna biru itu merupakan matan atau isi hadis. Dan yang terakhir bergaris bawah hijau itu merupakan rawi atau periwayat hadis tersebut. Hadis ini membahas tentang 5 perkara pada rukun Islam yang dikatakan langsung dari Rasulullah SAW.
Kemudian identifikasi klasifikasi hadis. Derajat hadis dapat ditinjau dari dua bagian utama, yaitu menurut kuantitas rawi dan menurut kualitas rawi. Yang pertama, hadis ditinjau dari kuantitas rawi. Terdiri atas dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan hadis ahad yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian hadis ditinjau dari kualitas rawi, terbagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Definisi ijtihad. Dari etimologi dan terminologi ijtihad dapat disimpulkan, ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang, namun diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Kemudian macam-macam ijtihad yaitu ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, urf, istishab, dan sad'u adzari'ah. Kemudian syarat untuk menjadi mujtahid, yang pertama ada mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum, yang kedua mengetahui masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya, yang ketiga mengetahui nasikh dan mansukh, yang keempat mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya secara sempurna, yang kelima mengetahui usul fikih dan kaidah-kaidahnya, dan yang keenam mengetahui rahasia-rahasia tasri, dan yang terakhir niat dan i'tikad. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Konsep akhlak dalam Al-Quran. Akhlak adalah hal ikhwal yang melekat pada jiwa atau sanubari yang menimbulkan perbuatan tanpa pikir panjang atau spontanitas. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia kepada umatnya. Setiap perkataan atau perbuatan yang keluar dari Rasulullah SAW menjadi tolak ukur akhlak setiap manusia, atau dengan kata lain kita menjadikan beliau adalah teladan bagi umat Islam. Akhlak yang dimiliki beliau seperti yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran diantaranya siddiq, amanah, istiqomah, iffah, mujahadah, syaja'ah, tawadu, malu, sabar, dan pemaaf. Kemudian perbedaan akhlak, etika, dan moral. Etika dan moral cenderung memiliki ciri-ciri yang sama. Hal yang membedakan keduanya dengan akhlak yaitu dari segi makna, akhlak adalah perangai atau perbuatan. Kemudian dari segi dasar hukum, akhlak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir dari segi sifat dan nilai, akhlak bersifat universal dan abadi. Perintah menuntut ilmu dalam Islam diantaranya tercantum dalam surah An-Nahl ayat 43 dan hadis riwayat Tirmizi yang tercantum pada slide. Integrasi iman, ilmu, dan teknologi dalam Islam. Dalam menerapkan iman sesuai syariat Islam, maka seseorang berusaha untuk menyeimbangkan dalam menuntut ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga akan menghasilkan teknologi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Jika seseorang pandai dalam iptek tanpa disertai iman, maka akan menghancurkan peradaban dunia, dan jika orang beriman tanpa berilmu, maka akan mudah untuk dihancurkan. Lalu sikap muslim dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi ialah berusaha bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif dari perkembangannya. Karena kita tidak mungkin menolak akan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Perkembangan iptek ini juga dapat menjadi jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah mencari kebenaran ilmu yang berujung pada keyakinan akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi. Islam yang diyakini sebagai konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bermuara pada Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab,
maslahah, keseimbangan, kejujuran, dan kebenaran. Imam Al-Ghazali memaknai ilmu ekonomi Islam sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirat dan kesejahteraan umat. Di antara contoh sistem ekonomi Islam ialah yang pertama, manajemen zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada manajemen infak dan wakaf. Infak yaitu menyumbangkan suatu harta yang sifatnya lebih fleksibel, sedangkan wakaf yaitu menyerahkan hak milik seperti aset untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada manajemen sedekah, yaitu semua jenis kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Politik dalam Islam lebih menitik beratkan pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia dengan cara memperkenalkan agama dalam politik, atau lebih tepatnya bukan berdasar pada konsep masyarakat barat. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Ciri dasar demokrasi Islam diantaranya pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura. Perbedaan HAM Islam dan HAM Barat bisa dilihat pada slide. Terlihat bahwa HAM menurut Islam lebih condong bersumber pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. HAM dalam Islam atau disebut dengan Al-Huquq Al-Insaniyah di Al-Islam memiliki 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifdzu al-din, hifdzu al-mal, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, dan hifdzu an-nasa. Nurcholish Madjid mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat ideal yang memiliki peradaban maju. Ada 2 masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat Saba, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman, dan yang kedua masyarakat Madinah setelah terjadi perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian ini diantaranya berisi kesepakatan dari ketiga kelompok masyarakat yang berusaha menciptakan kedamaian dari berbagai aspek. Salah satu contohnya kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Dalil keutamaan moderasi beragama tercantum pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 seperti yang ada di slide. Islam itu memberi kedamaian kepada semua golongan dan agama. Hal itu telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menciptakan manusia secara seragam dan sama, tetapi berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berbeda pula secara fisik. Intinya perbedaan adalah rahmat dari Allah. Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai sesama tanpa membeda-bedakan agama dan golongan agar tercipta kerukunan dan kedamaian.